Nah, jawabannya ada di penelitian sejarah. Hari ini kita bakal bahas langkah-langkah penting dalam penelitian sejarah. Tapi tenang aja, bahasanya tetap santai kok. Judulnya kali ini adalah belajar penelitian sejarah itu asik. Tahapan penelitian sejarah itu ada 4. Yang pertama ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Oke, yang pertama tahap heuristik. Kita mulai dari tahap heuristik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa nggak sih jelasin pengertian dari tentang pengertian tahap heuristik? Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu pengertian dari tahap heuristik. Jadi, tahap heuristik adalah tahap pertama dalam penelitian sejarah yang fokus pada pencarian pengumpulan dan penemuan sumber-sumber data dan fakta yang relevan dengan objek penelitian. Nah, sumber sejarah kan ada sumber primer sama sumber sekunder. Tolong dong, aku pengen penasaran deh gimana gitu sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan sifatnya, sumber primer adalah sumber informasi asli atau langsung dari peristiwa yang terjadi. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang menginterpretasi atau menganalisis informasi dari sumber primer. Dasar bentuknya, sejarah itu ada sumber lisan dan sumber tulisan. Sekarang aku pengen tahu dari Mbak Dawiyah, gimana sih sumber lisan sama sumber tulisan itu? Sumber lisan adalah informasi yang disampaikan melalui ucapan dan orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar suatu peristiwa. Sumber tulisannya ada sumber lisan, ada sumber tulisan. Sumber tulisan adalah info yang didapat dari peninggalan berbentuk catatan, dokumen, atau tulisan di masa lalu. Di tahap heuristik kan ada collaboration, searching, contextualization. Nah, tolong dong dijelasin pengertian dari kata-kata tersebut, Mbak Dawiyah. Kontekstualisasi adalah proses menempatkan sumber sejarah dalam konteks waktu, tempat, dan sosial budaya di mana peristiwa itu terjadi. Kolaborasi adalah proses membandingkan beberapa sumber yang berbeda untuk melihat apakah sumber tersebut saling mendukung atau bertentangan. Satu lagi searching, Mbak Dawiyah. Searching atau penelusuran sumber, proses menganalisis asal-usul atau latar belakang dari sebuah sumber sejarah. Kontekstualisasi, proses menempatkan sumber sejarah. Oke, makasih banget Mbak Dawiyah. Baiklah, kita masuk ke tahap verifikasi. Tahap verifikasi pengertiannya apa sih? Aku pengen dengar dari rekan saya di samping Mbak Dawiyah. Silahkan. Tahap verifikasi adalah proses pemeriksaan standar bukti objektif atau sumber yang valid. Di tahap verifikasinya aku pengen tahu deh apa perbedaannya kritik inter dan kritik eksternal. Kita semua kayaknya pernah tahu banget. Perbedaan kritik eksternal dan kritik internal yaitu kritik eksternal adalah fokus pada keaslian atau autentisitas sumber fisik, misal bahan dokumen, tulisan tangan. Sedangkan kritik internal adalah fokus pada kredibilitas dan akurasi isi yang terkandung dalam sumber tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap interpretasi yang akan disampaikan oleh rekan saya.
semua pengen tahu deh pengertiannya dari Mas Bagus. Interpretasi adalah proses memberikan penjelasan makna atau tafsiran terhadap kata fakta yang tertentu setelah mengetahui pengumpulan Tahap interpretasi kan ada tahapan analisis, sintetis, dan interpretasi. Apa sih perbedaannya Mas Bagus? Kasih tahu dong. perbedaan analisis adalah proses membaca sesuatu menjadi bagian dari kecil untuk memahami datanya. Terima kasih penjelasannya Mas Bagus. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap historiografi. Pengertian historiografi bakal dijelasin nih sama Mas Gani. Historiografi adalah penulisan sejarah sebagai suatu disiplin ilmiah yang meliputi teori, sejarah, dan metodologi. Penulisan sejarah dalam bahasa Yunani, historio yang berarti sejarah, dan grafia yang berarti penulisan. Kan historiografi itu ada historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional. Apa sih itu dari masing-masing historiografi itu apa perbedaannya Mas Gani? Kalau masih tahu kita Mas Gani. Histori nasional, penulisan sejarah suatu bangsa dan ditulis karena sudut pandang dari bangsa itu sendiri untuk membangun identitas nasional dan membentuk rasa nasionalisme. Sedangkan histori kolonial, penulisan sejarah pada masa penjajahan oleh penjajah itu sendiri. Dan histori tradisional adalah penulisan sejarah pada masa Hindu, Buddha, Islam yang ditulis Panjaga Kraton dan tugas mengabadikan penguasa bukan mencari fakta. Nah, itu langkah-langkah dari penelitian sejarah, jurnalistik, interpretasi, verifikasi, dan historiografi. Kita bisa belajar banyak dari masa lalu supaya tidak mengulang kesalahan di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan belajar santai sejarah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.